Masih di Sapa Indonesia Pagi, kita kembali menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi, di mana kita akan membahas masalah seputar kesehatan yang bisa menjadi referensi Anda saat Anda mungkin masih ragu untuk ke rumah sakit. Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv sehari sebelum tayang, ataupun melalui telepon interaktif saat ini di nomor telepon 021 5366 0500. Hari ini kami mengundang dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, Dr. Yuli Suciati. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Timothy. Semoga dalam keadaan sehat, dokter. Ya, luar biasa sehat. Baik, dokter, saya langsung saja bacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan. Ini yang melalui Instagram. Yang pertama ini dari @dwi_king. Dok, kenapa saya setiap selesai fisioterapi penyinaran, kepala saya langsung pusing sekali? Nah, apakah ini efek samping dari sinar tersebut atau bergantung juga dengan penyakit lainnya? Karena dari tensi diukur normal. Terima kasih, Dok. Silakan, Dok. Oke, terima kasih ya. Jadi yang dikatakan bahwa terapi penyinaran itu merupakan salah satu dari therapeutic modality atau alat-alat terapi yang dipergunakan untuk mendapatkan efek-efek pengobatan. Nah, bisa macam-macam, misalkan yang dipakai misalkan alat untuk yang dengan pemanasan, kemudian alat yang menggunakan dengan contoh dingin atau ice, atau pakai listrik atau pakai gelombang ultrasound atau suara. Nah, kalau dibilang penyinaran itu kemungkinan besar mungkin ada penggunaan infrared radiation ya, bisa seperti itu. Nah, kalau infrared itu kan yang paling common ya, paling umum digunakan. Nah, kalau infrared itu biasanya itu adalah termasuk gelombang elektromagnetik juga sih gitu. Jadi dia tujuannya untuk pemanasan struktur yang superficial atau yang bagian yang dangkal. Jadi dia biasanya penetrasinya ke dalam kulit itu tidak lebih dari 1 cm seperti itu. Nah, biasanya digunakan infrared ini untuk nyeri-nyeri yang subakut atau yang kronik yang sudah lewat fase akutnya. Tapi ada beberapa kontraindikasi atau yang mesti dipertimbangkan sebelum kita menggunakan infrared ini. Misal kalau misalkan pasiennya ada gangguan perdarahan, kemudian juga ada gangguan rasa sensasi di kulit, atau misalkan pasiennya itu ada kondisi keganasan, atau gangguan pembuluh darah gitu. Nah, itu juga harus diperiksa seperti dulu. Jadi walaupun cenderung aman infrared radiation ini, namun ada beberapa hal yang juga menjadi kontraindikasi atau sebaiknya tidak digunakan pada pasien-pasien. Apakah bisa jadi pusing gitu? Kadang kalau dampaknya kan kalau kita dilakukan terapi pemanasan ini ya, walaupun dangkal, itu kan memberikan efek pelebaran pembuluh darah atau kita sebutkan vasodilatasi. Jika vasodilatasi itu kan dianggap pembuluh darahnya melebar sehingga oksigenasinya akan meningkat, kemudian jadi metabolisme lebih cepat dan mempercepat penyembuhan. Kadang-kadang vasodilatasi itu juga membuat rasanya agak sedikit pusing. Makanya penting dicek sebelum dilakukan terapi itu adalah tekanan darahnya sebelum dan sesudahnya. Dan tadi yang beberapa hal kontraindikasi itu harus dicek dulu. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Yang paling sering juga biasanya luka bakar ringan, derajat ringan seperti itu. Pada orang-orang yang alergi panas bisa juga kan jadi kemerahan kan seperti itu ya, bisa. Jadi harus dianggap sebagai sebuah warning kah atau apa nih pusing-pusing yang terjadi setelah penyinaran ini? Sebenarnya beberapa side effect-nya ini biasanya dihitungnya adalah mild ya, atau sangat jarang terjadi gitu, dan itu biasanya akan kembali bisa reversible dalam beberapa hari, tapi itu sebenarnya bisa harusnya di follow up atau jadi precaution ya, harus diperiksa dulu benar-benar walaupun tensinya pada saat itu misalkan biasanya dia normal, tapi sebelum dan sesudah lakukan terapi itu walaupun itu terapinya sangat aman, sebaiknya memang dilakukan pemeriksaan dulu. Atau dipastikan memang dia tidak ada kontraindikasi dari terapi tersebut yang seperti saya tadi sebutkan. Jadi ini harus diperhatikan juga ya, dan ada beberapa hal yang harus diketahui dulu sebelum melaksanakan terapi selanjutnya mungkin. Ini untuk sarannya. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan lagi, Dok, ke penanya berikutnya. Ini dari @ardanil. Dok, saya mau bertanya, saya pernah mengalami kecelakaan pada tahun 2012 dan patah pada tulang bagian lutut. Tempurung lutut saya pecah. Nah, pernah dipasang pen tapi hanya beberapa hari karena pihak keluarga tidak menginginkan dipasang pen lagi. Alhasil pennya dicopot lagi dan saya operasi 2 kali, memasang pen dan mengeluarkan pen.
Sekarang kaki saya sudah sembuh, tapi lutut saya tidak bisa ditekuk, lurus terus dan panjang sebelah. Apa yang harus saya lakukan ya dok? Silakan dok. Oke. Jadi ini cukup lama ya, maksudnya kecelakaannya 2012. sudah, ya sekitar 9 tahun yang lalu. Nah, ini sudah ada terjadi komplikasi. Memang penggunaan pen itu bertujuan untuk mempercepat penyembuhan dan mencegah jadi kecacatan yang lebih lanjut. Nah, itu juga dari pertimbangan dari sejawat ortopedi pasti dipertimbangkan untuk kebaikan pasien. Tapi seperti dikatakan memang keputusan ada di pasien. Apabila telah dilakukan sudah terjadi kejadian seperti ini, misalkan lututnya tidak bisa ditekuk, kemudian tinggi sebelah, itu sudah terjadi komplikasi kecacatan atau disabilitas. Nah, kalau sulit ditekuk, biasanya kita akan melakukan pemeriksaan lagi. Apakah masih bisa digerakkan atau memang sudah terjadi perubahan struktur dari sendi lututnya. Apabila sudah terjadi perubahan struktur yang tidak bisa dikoreksi secara latihan, mungkin ya koreksinya yang terbaik memang koreksi secara operatif gitu. Nah, itu baru kita bisa mulai mau dilatih lagi atau bisa digunakan lagi lututnya. Apabila dia lututnya tidak bisa ditekuk, bayangkan dia berjalan satu lutut terus lurus, pasti kan pinggulnya akan tinggi sebelah. Biasanya akan terjadi komplikasi yang lain, misalkan pinggangnya sakit juga, kemudian tulang belakangnya juga bisa ada terjadi kelainan struktur juga. Misal dia jadi agak sedikit skoliosis postural. Nah, itu menjadi panjang sebenarnya. Karena itu biomechanical alignment-nya juga sudah berubah dari awalnya seperti itu. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan lagi dari awal gitu. Kalau tadi saya bilang kalau lututnya memang sudah berubah secara struktur sudah total ya tidak bisa lagi di latihan terapi atau apapun nggak bisa kalau memang harus corrective surgery seperti itu. Jadi kemungkinan memang terburuknya corrective surgery gitu. Tapi itu masih Betul. bisa, apakah itu bisa membuat lutut itu bisa ditekuk lagi kah atau memang tergantung case by case-nya? Case by case tergantung dari derajatnya seperti itu. Kalau misalnya sudah puluhan sudah tahunan kemudian dia lurus, biasanya ya itu memang sudah terjadi perubahan struktur dan itu sulit ditekuk. Mau dilakukan rehabilitasi seperti apapun dengan alat apapun biasanya sulit sekali. Karena memang pada dasarnya sudah berubah lah begitu strukturnya di Betul, situ ya. betul. Gitu. Jadi memang sudah dari satu sendi akan menjalar ke sendi ke atasnya, sendi ke bawahnya juga. Tadi kan sudah dikatakan dari pinggul itu perubahan, kemudian dari kaki juga panjang kaki sudah berubah. Itu akan merubah keseluruhan dari pola jalan, pola posturnya pasien tersebut. Oke, berarti harus dianalisa ulang ya oleh dokter ya Betul. kalau apa yang bisa dilakukan terhadap lututnya. Betul. Baik, saya lanjutkan lagi ke penanya berikutnya. Ini dari @fh Mirnildi. Dok, saya ingin bertanya mengenai pemulihan pasca operasi pelepasan pen. Saya berencana untuk melepas pen di tulang paha saya setelah 4 tahun pasca operasi penyambungan patah tulang paha. Apakah setelah operasi pelepasan pen nanti, otot saya akan kembali kaku seperti pasca operasi penyambungan tulang? Apakah saat masa pemulihan nanti diperlukan pelatihan otot seperti latihan menekuk kaki atau lutut? Dan apa saja yang perlu dilakukan pada masa pemulihan pasca operasi pelepasan pen di tulang paha? Nah, silakan dok. Oke, terima kasih. Jadi ini dia mau lepas sudah 4 tahun. Nah, penggunaan pennya berarti kan tulangnya sudah menyatu dengan sempurna. Kemudian nanti kan dilepaskan alatnya ya. Nah, apakah nanti akan melalui program lagi untuk latihan? Betul, dia akan melalui program tersebut lagi dan melalui beberapa tahapan. Tujuan awalnya memang melatih, satu yang paling mudah adalah melakukan lingkup gerak sendinya, kemudian melakukan koordinasi dari kekuatan ototnya, karena apapun tindakan operatif itu pasti juga akan sedikit membuat ototnya juga harus berubah ya gitu kan seperti itu. Kekuatannya pasti akan berbeda. Nah, itu yang mesti dilakukan lagi dari awal lagi seperti itu. Tapi karena memang dia tulangnya sudah menyambung, tentu saja diharapkan lebih pendek periodenya rehabilitasinya dibandingkan sebelum pasca dia dipasang oris tersebut. Itu. Oke, itu jawaban untuk para penanya yang sudah mengirimkan pertanyaan mereka melalui Instagram.